pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan minggu ini sepertinya berita yang dulu-dulu masih hangat, sekarang masih hangat terus, masalah penyadapan yang dilakukan oleh NSC, yaitu Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Ini kira-kira udah 3 minggu rame di Amerika Serikat karena ternyata terbukti bahwa program spionase dan penyadapan telepon yang dilakukan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat ini begitu meluasnya dan begitu merajalelanya sampai yang menjadi korban pun bukan hanya rakyat biasa, melainkan tokoh teroris, melainkan juga para pemimpin negara sahabat. Nah. Dan yang terakhir kita tahu bahwa Kanselir Jerman Angela Merkel juga menjadi salah satu sasaran dari program penyadapan NSC, ngamuk dan bahkan juga mengadu ke Barack Obama. 999 Berry. Kok nomor telepon percakapan pribadi saya mungkin juga sampean sadap ini gimana? Ngomongin sampean ya, Angela Merkel ke Obama. Nah ya, jadi ternyata program ini menunjukkan bahwa sekitar 35 pemimpin negara sahabat disadap ponselnya. Apakah ini Indonesia termasuk juga? Belum ada kabar, tapi kan kita tidak tahu bahwa karena memang Snowden ini kan juga datanya belum terungkap semuanya. Oh, jadi ini berawalnya dari informasi yang dibocorkan oleh Edward Snowden ya, yang sekarang berada di Rusia atas suaka karena membocorkan berbagai intelijen dan informasi negara. Dulu dia adalah kontraktor Badan Keamanan Nasional. Nah, jadi dari situ. Dari situ, dan kita tidak tahu, bahkan mungkin nanti juga akan keluar lagi bocoran-bocoran yang lain yang mungkin bisa aja ada kabar bahwa mungkin pemerintah yang negara lain juga disadap. Kita Indonesia mungkin termasuk juga, kita tidak tahu ya. Sejauh ini ada 35 negara sahabat pemimpinnya yang disadap ponselnya. Yang terakhir ngamuk adalah Spanyol, Meksiko juga. Bahkan Uni Eropa mengirimkan delegasi khusus ke Washington DC untuk mempertanyakan mengenai masalah ini. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah sadap penyadapan ini sebenarnya kan juga bukan hal yang baru kan. Dari setiap dulu negara melakukan itu, bahkan apalagi negara superpower yang punya kemampuan teknologi canggih itu pasti akan melakukan itu. Dan itu juga kembali ke dulu perang dunia kedua atau zaman perang dingin ya. Sadap menyadap antara Amerika Serikat dengan lawan-lawan negara seperti Uni Soviet. Dan juga bahkan juga terhadap negara sahabat juga sudah prakteknya sudah lama terjadi sebenarnya. Ini sebetulnya sedang diprotes oleh Uni Eropa. Kenapa sih kita kan temenan, kok kamu masih menyadap ponsel pemimpin negaraku? Nanti kalau misalnya dia punya pacar gelap terus ketahuan gimana? Itu makanya tujuannya kan katanya untuk mencegah aksi terorisme gitu kan, intinya kan itu. Ya, nah tapi sekarang juga yang menjadi permasalahan adalah apakah Presiden Barack Obama ini mengetahui tentang program ini atau tidak. Pada saat Angela Merkel menghubungi Presiden Obama, dia juga nggak bilang tahu atau tidak. Tidak mengiyakan dan tidak tidak mengkonfirmasi apapun, melainkan hanya mengatakan akan mengkaji kembali program intelijen Amerika Serikat. Dan ini rame, sudah pakai sidang dengar pendapat di Kongres segala macam, dan juga membuat tegang kan hubungan antara Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya di Eropa. Tapi yang jelas memang program ini memang sudah ada sebelum Obama menjabat di Gedung Putih kan. Jadi sudah warisan pemerintah sebelumnya, dan memang itu lahir dan semakin merajalela berkat adanya Undang-Undang Patriot Act ya, sebuah undang-undang yang untuk mencegah aksi terorisme, yang ini undang-undang ini memang dianggap seperti karet. Pokoknya bisa dipakai demi apapun, demi keamanan nasional. Nah, tapi yang juga menarik adalah bahwa ternyata penyadapan ponsel terhadap Angela Merkel ini dilakukan sebelum menjadi kanselir Jerman. Jadi udah dari 10 tahun yang lalu. Dan sepertinya memang NSC tahu bahwa Angela Merkel ini calon kuat yang akan menjadi pemimpin Jerman. Jadi sudah dilus-lus sebelumnya, sudah dipantau sebelumnya oleh NSA, dan kemudian disadap begitu ya. Nah, jangan-jangan berarti para capres di Indonesia yang sedang dielus-elus ini mungkin harus ganti ponsel kalau tidak mau disadap oleh Presiden. Dan yang jelas nanti para negara yang melawan atau lawan Amerika Serikat seperti pemimpin Iran, pemimpin yang lain itu pasti tidak lebih berhati-hati dengan ada kasus ini kan. Tapi pastinya mereka juga sudah tahu lah bahwa yang namanya Amerika Serikat jika memiliki kemampuan, memiliki teknologi untuk melakukan penyadapan dan spionase ini, tentunya akan tetap melakukannya, apalagi ke negara lawan. Kalau misalkan mau berkomunikasi, mereka menggunakan apa? Merpati pos gitu. Atau mungkin pakai kuda gitu. Tolong ini suratnya dibawa ke sana supaya nggak disadap gitu ya. Ini menjadi menarik juga ini implikasi nanti ya. Nah, kami akan terus mengamatinya bagi Anda pemirsa. Untuk sementara ini kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.